Bercerita tentang seorang om-om budak korporat yang selalu mampir ke supermarket membeli sesuatu secara random hanya demi melihat mbak-mbak kasir favoritnya. Tapi kehidupannya berubah ketika ia bertemu cewek misterius, galak dan jahil di belakang supermarket itu, yang ternyata mereka punya hubungan lebih dekat dari yang mereka kira. Pertemuan tak terduga ini membuat om-om tersebut menemukan hubungan baru yang perlahan menghangatkan hatinya. Bahkan tanpa cewek misterius itu tebar pesona pun sudah bisa membuat om-om itu terpikat dengan mudahnya. Di suatu hari yang cerah, di kepadatan trafik kota Jepang, seorang pria paruh baya berumur 45 tahun yang jomblo ngenes bernama Sasaki sedang nyebat sebatang rokok di rooftop sambil menenangkan pikirannya dari penatnya pekerjaan hari ini. Tak lama kemudian rekan kerjanya bernama Suzuki datang ke rooftop untuk menemani Sasaki merokok di sana. Dia sudah mencari Sasaki kemana-mana karena dia tidak ada di ruangan area merokok di lantai bawah. Sasaki bertanya, ada perlu apa nih sama gua? Suzuki kemudian mengabarkan bahwa bos mereka akan mengadakan rapat sebentar lagi. Mendengar itu, Sasaki langsung kesel asap rokok. Suzuki ngedumel di sana bahwa bos mereka senengnya ngadain rapat mulu dan gak ada habisnya. Rapat gak penting, tapi yang penting rapat. Terlebih lagi bos mereka pidato terus. Udah kayak siapa ya? Hal ini membuat semua karyawan merasa tertekan dan sulit untuk fokus bekerja. Sasaki dan Suzuki hanya berharap mereka bisa cepat-cepat pulang nanti. そうだな。早く帰りてえな。 Di PT Dagang Sejahtera, keseharian Sasaki bekerja selalu dimarahi dan direndahkan oleh bos botak yang membuat Sasaki harus tetap sabar mental, ya kan? Dan selalu menundukkan kepalanya. Apa yang sejahtera anjing? Di balik kerasnya pekerjaan di sana, Sasaki adalah sosok pribadi yang baik dan selalu mengedepankan perasaan dan pemikiran orang lain terlebih dahulu. Sebagai senior, dia juga banyak membantu karyawan muda yang kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan. Bahkan karyawan magang pun biasa dihandle oleh Sasaki. Akhirnya sudah saatnya jam pulang kantor dan Sasaki biasa pulang dengan naik KRL. Sesekali dia hampir ketiduran karena saking lelahnya fisik dan hati setelah bekerja setiap hari tanpa henti. Setelah keluar KRL, Sasaki berjalan menuju ke tempat paling istimewa baginya, yaitu supermarket bernama Super S yang buka 24 jam. Udah kayak warung Madura anjir. Sasaki masuk ke supermarket itu, mengambil keranjang belanja, lalu dia mulai mengambil kebutuhan untuk makan malam. Dan cemilan yang paling dia suka, okaki atau sebutan lainnya kerupuk beras. Setelah itu, Sasaki berjalan menuju kasir 2 dan dilayani oleh seorang gadis yang cantik wajahnya dan manis senyumnya, bernama Yamada. Kartu poin pelanggan selalu Sasaki gunakan setiap berbelanja di supermarket tersebut. Dan seperti biasa, senyuman dan wajah cantik Yamada membuat Sasaki kembali bersemangat dan bertenaga lagi. Seakan-akan semua aura negatif selama seharian bekerja menghilang seketika. Setelah selesai berbelanja, Sasaki berjalan pulang sambil memikirkan hal yang menurutnya sangat bodoh. Dia selalu datang ke supermarket itu lagi akhir-akhir ini dan sering membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan setiap hari. Istilahnya, dia cuma buang-buang duit buat melihat senyuman dan wajah cantik Yamada saja. Tapi dia juga butuh dua hal tersebut untuk menyenangkan hatinya. Aduh, nasib jomblo ngenes ya gini guys. Semoga jodoh kalian mendekat ya guys ya. Biar tidak ngenes kayak Sasaki ini, Sasaki pun memiliki ide untuk memberikan belanjaannya kepada Yamada saja. Siapa tahu dia bakalan senang. Terus Sasaki bisa melihat senyumannya yang makin cantik lagi. Tapi Sasaki mengundurkan niatnya itu karena dia sadar diri. Umur sudah 45, udah kakek-kakek, masa iya gitu kan mau deketin cewek muda anjir. Yang ada malah dianggap tindakan kriminal nanti. 勘違い親父が変な事件とか起こすんだろうな。ありがとうございます。
Nah, pada suatu hari, Sasaki dimarahi dan dihina lagi oleh bos botak di PT Dagang Sejahtera yang gua nggak tahu itu sejahteranya di mana, anjing. Bos botak mengatakan bahwa Sasaki tidak becus bekerja dan hanya membuat klien kecewa dan mengeluh. Kemampuan komunikasi dan sikap Sasaki harus diperbaiki, harus lebih tepat waktu dalam bekerja. Melihat Sasaki yang sedang dimarahi habis-habisan, membuat Suzuki menolongnya bahwa ada perusahaan kerjasama mereka menelpon untuk menagih laporan estimasi yang tidak tepat waktu. Tentu saja bos botak ketar-ketir dan sambil berbisik-bisik menyuruh Suzuki untuk bilang, sampein ke mereka dulu deh, gua kirim besok. Nah kan, tipe bos kayak gini nih yang kayak tai. Lu udah marahin karyawan yang kerja maksimal, nyuruh karyawan tepat waktu, tapi lu sendiri kagak tepat waktu, anjing lah. Setelah itu bos botak malah ngadain rapat gak penting tapi yang penting rapat lagi. Buset dah. No lihat guys, Sasaki aja sampai pucet anjir. Bahkan Sasaki di perjalanan pulang pun masih pucet campur kesel di wajahnya. Bos bangsat, lu ngapain ngadain rapat sampai tengah malam tapi malah kagak ada hasil konkretnya, kata Sasaki. Shimasen. Di saat-saat seperti ini, Sasaki membutuhkan dosis 10.000% dari senyuman dan wajah cantik Yamada. Sasaki segera mengambil satu kerupuk beras, cuma itu doang, dan ke kasir 2, yang ternyata malah dilayani sama nenek tua. Tidak sesuai ekspektasinya. Arigatou gozaimashita. Domo. Karena itu, Sasaki ingin merokok untuk menenangkan pikirannya. Tapi yang dia lupa adalah tong asbak rokok di depan supermarket sudah tidak ada dan diberi larangan merokok di sana. Beberapa orang yang melihatnya pun sangat risih dan wajah Sasaki terlihat begitu menyeramkan bagi mereka. Sasaki segera mencari area merokok di sekitar sana, tapi dia tidak menemukannya dan mengumpat, apa perokok benar-benar dikucilkan ya sekarang. Tak lama kemudian ada seorang wanita misterius yang memanggilnya Pak Tua dan mengajaknya untuk bersembunyi merokok di balik papan belakang supermarket. Tentu saja Sasaki menerima tawaran menggoda tersebut karena dia memang lagi butuh banget rokok malam ini. Sasaki bertanya, apa kamu nanti nggak kena masalah membiarkan orang luar memakai tempat ini? Udah santai aja, toh nggak ada yang tahu siapa orang luar di sini. Udah duduk dulu aja sini, balas wanita misterius itu. Sasaki dengan sopan duduk di sebelahnya dan dia mulai menyalakan rokoknya. Begitu pula wanita misterius di sampingnya. Sasaki sempat melirik bahwa wanita misterius itu penampilannya sangat mencolok, tapi ekspresi dia sangat dingin dan kalem, memancarkan karisma yang kental tanpa berbicara sedikit pun. Bagi Sasaki, wanita misterius itu tidak terlihat sebagai pegawai supermarket 24 jam di sana. Nah, Sasaki mulai obrolan dengan bertanya, kakak bekerja di supermarket ini bagian apa? Dia lalu menengok ke arah wanita misterius itu yang sedang menjulurkan rokoknya persis dekat dengan wajah Sasaki. Berharap Sasaki akan menjulurkan rokoknya juga, tapi malah dia terkejut di sana. Weh, gue cuma pengen minjem api rokok lu doang dong. Makanya tak panggil ke sini Pak Tua Sasaki, kata wanita misterius itu. Sasaki menegurnya, lebih baik jangan lakukan itu kepada semua orang yang baru saja kamu kenal ya. Dan Sasaki pun meminjamkan korek untuknya. Wanita misterius itu ternyata mengetahui bahwa Sasaki selalu menuju ke kasir 2 untuk dilayani oleh Yamada. Awalnya Sasaki sepi-sepi. Hah? Wah, mosok, kayaknya kebetulan aja. Wih, ngawur. Padahal Anda tetap ngantri di kasir 2 kan pas kasir lainnya kosong. Yamada itu gadis kesenangan lu kan? Wajah Sasaki pun terlihat kesal bercampur tersipu malu karena wanita misterius itu bisa menebak isi hatinya. Wanita misterius sangat mengerti bahwa Yamada memang menjadi idola para pria karena dia cantik, imut, badan semok, dan tete berisi padat yang berukuran J-cup. Hanya tebakanku saja guys ya. Yang jelas gede guys. Bahkan menurut wanita misterius itu, Yamada sedang jomblo dan Sasaki bisa memenangkan hatinya seperti menang jackpot, spesifik gadis sempurna yang semua pria inginkan. Tapi Sasaki menyangkalnya karena dia tidak mengincar hati Yamada. Dia cuma fans berat Yamada karena melihatnya bekerja adalah sesuatu hal yang membuat semangat Sasaki kembali. Senyuman manis dan kecantikan Yamada lah yang membuatnya bahagia setiap hari. Sasaki kemudian menghentikan ocehannya karena dia terlalu terbawa suasana ya kan. Soalnya topiknya Yamada guys.
Wanita misterius itu kemudian merasa lega karena dia khawatir Yamada mendapatkan pelanggan aneh lagi seperti dulu. Bahkan terlalu banyak pria idiot yang ke supermarket hanya untuk merayunya saja. Tapi Sasaki adalah pria yang berbeda. Jadi wanita misterius itu berharap Sasaki bisa memanfaatkan motivasi senyuman dan wajah cantik yang Yamada pancarkan untuk hal-hal baik di kehidupannya. 頑張ってお上品でいてね、佐々木さん。 Keesokan harinya sambil mengantri di kasir 2, Sasaki masih memikirkan tentang wanita misterius yang merokok di belakang supermarket tersebut. Dia mengira bahwa wanita misterius itu hanya orang yang suka mengejek dan mencolek pria tua seumuran ayahnya seperti Sasaki. Tapi di balik kejahilan wanita misterius itu, dia adalah sosok wanita yang baik dan perhatian kepada rekan kerjanya. Tak lama kemudian Yamada terpaksa memanggil nama Sasaki dengan sedikit teriak untuk membuyarkan lamunannya dan segera membayar kerupuk berasnya. Yamada sudah mengetahui nama Sasaki dari kartu poin pelanggan yang dibawanya setiap hari. Yamada kemudian mengatakan bahwa Tayama memberitahunya tentang Sasaki yang menjadi fans beratnya. Yamada sangat senang mendengar itu dan berterima kasih kepada Sasaki. 落とされました。 Sambil berjalan dan tersipu malu, Sasaki merasa dikerjain lagi oleh Tayama, wanita misterius itu guys. Akhirnya Sasaki mengetahui namanya dan akan dia tegur nanti di lain waktu. Tapi yang membuat Sasaki bingung adalah bagaimana gitu kan Tayama bisa tahu nama Sasaki saat pertama kali mereka bertemu. また喫煙所も来いよ、佐々木さん。 Yo, ternyata Tayama sang wanita misterius itu sebenarnya adalah Yamada yang sedang memakai mode kerjanya. Gua hampir gak nyadar anjir kirain kakak adik. BTW sekedar informasi, nama asli dia itu Yamada guys, tapi dia sengaja balik namanya jadi Tayama. Ini kanjinya sama romanjinya ya. Suatu hari di PT Dagang Sejahtera, Sasaki, Suzuki, dan rekan-rekan kerjanya sedang menenangkan pikiran di area merokok. Mereka sudah menduga bahwa hari ini pasti ada rapat gak penting, yang penting rapat lagi sampai tengah malam. Mereka berharap ada satu karyawan yang ngamuk gitu kan dan merusak rapat itu biar cepat bubar dan pulang. Para karyawan di sana sudah muak dengan bos botak mereka. Sasaki kemudian izin menyudahi sebat rokoknya dan segera keluar ruangan area merokok. Di dalam hatinya, rapat gak penting, yang penting rapat tanpa akhir ini semakin menguras mental semua karyawan di sana, termasuk Sasaki. Tetapi tenang saja, Sasaki memiliki penyemangat pribadi, yaitu senyuman manis dari Yamada, sang gadis cantik yang bekerja di kasir 2 Super S. Penyakit mental, kelelahan, atau apapun bakal sembuh selama dia melihat Yamada. Tapi Sasaki juga masih keingatan Tayama yang menjahilinya waktu itu. おじさん、いつも2番レジ並んでる人でしょ。 Saat pulang kerja, Sasaki melalui jalan belakang supermarket dan ingin menemui Tayama. Tapi dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk belanja saja. Dia sempat berkeliling etalase toko beberapa menit, tapi yang dia ambil cuma kerupuk beras doang. Ya ngapain juga lu nya keliling-keliling sih? Sasaki segera mengantri di kasir 2 dan alhamdulillahnya dia ketemu Yamada malam ini. Tapi Sasaki sedikit malu karena Yamada sudah mengetahui bahwa Sasaki adalah fans beratnya. Yamada kemudian melayani Sasaki yang sedang melamun memikirkan Yamada dan Tayama. Setelah Sasaki membayar kerupuk berasnya, dia kembali berjalan menuju ke belakang supermarket sambil bergumam. Wah, gua bersyukur banget ini. Yamada masih melayani gua dengan baik loh. Meski, waduh, guanya mempermalukan diri sendiri kayak gitu loh. Sasaki merasa bahwa dia terlalu menganggap serius hal ini. Dan dia berharap bisa terus-terusan belanja di Super S demi melihat Yamada sang penyemangat hatinya. 良きに計らえ。 Pada suatu malam, Suzuki menangis mengenaskan karena email permintaan maafnya kepada klien belum dibales. Hal ini membuatnya ketar-ketir dipecat oleh bos botak karena kehilangan klien adalah kerugian fatal di PT Dagang Sejahtera. Sekali lagi aku gak tahu sejahteranya di mana. Tapi yang lebih mengejutkan Suzuki adalah Sasaki yang masih lembur kerja. Padahal Sasaki tuh gak ada nerima kerjaan yang membuatnya lembur loh. Suzuki menduga bahwa Sasaki disuruh oleh bos botak mengerjakan sesuatu
sesuatu di luar pekerjaannya. Dan dugaan Suzuki benar, Sasaki sedang memperbaiki spreadsheet karyawan baru. Suzuki sudah muak dengan bos botak karena apapun kesalahan tidak dia perbaiki sendiri dan lebih memilih untuk melemparkannya ke karyawan lain. Sasaki mengatakan bahwa para karyawan tidak bisa mengeluh apapun dan karyawan barulah yang paling berat bebannya karena terus ditekan oleh bos botak. Sasaki hanya membantu para karyawan baru agar tidak kesulitan dalam bekerja. Lagi pula, Sasaki sangat menghargai kerja keras para karyawan baru yang sudah membuat dokumen apapun dengan semaksimal kemampuan mereka. Sebenarnya, Sasaki giat bekerja seperti ini salah satunya karena dia memiliki penyemangat pribadi, senyuman dan kecantikan Yamada, sang kasir 2. Tetapi setiap kali dia mengingat semua hal tentang Yamada, sosok Tayama juga tiba-tiba muncul di pikirannya akibat terlalu sering dijahili olehnya. Kejahilan Tayama yang menyebalkan itu membuat Sasaki nggak sengaja pencet CTRL+A dan delete di keyboardnya. Aduh. Saat tengah malam, Sasaki merasa kecewa karena nenek tua kembali melayaninya di kasir 2. Di benak Sasaki, kemungkinan alam semesta sedang menghukumnya karena menjadikan Yamada sebagai penyemangat hatinya. Mungkin lebih baik Sasaki mencari hobi saja daripada mengandalkan Yamada. Ketika Sasaki berjalan melalui belakang supermarket, Tayama memanggil Sasaki dan mengajaknya merokok bareng di sana. Sasaki langsung to the point. Kenapa Tayama bilang ke Yamada kalau Sasaki adalah fans beratnya gitu kan? Tayama jahil banget. Gara-gara itu Sasaki jadi malu-malu setiap ngantri di kasir 2 di depan Yamada. Tayama berkata, "Ya, tapi intinya lu tetap ngantri kan di sana?" 並んでるじゃん Tayama kemudian meminta maaf karena sudah menjahili Sasaki seperti itu. Tapi Yamada beneran senang banget setelah tahu Sasaki adalah fans beratnya. Bahkan Sasaki juga mendengar sendiri perkataan Yamada waktu itu. Sasaki mengatakan bahwa dia sadar diri dan sudah tua untuk menelan mentah-mentah omongan tersebut. Bisa aja itu hanya tata krama seorang gadis muda saja gitu kan. Sasaki kemudian memberikan kerupuk beras yang dia beli tadi untuk Tayama sebagai rasa terima kasihnya karena sudah mengizinkannya merokok di belakang supermarket. Tayama dengan senang hati menerimanya dan berkata, "Wah, gue tahu ini cemilan." "Ya kan yang jaga kasir 2 kocak." Sasaki mengatakan bahwa dia sangat suka cemilan kerupuk beras itu. Sebenarnya Tayama juga tahu cemilan ini karena sedang populer di kalangan kakek nenek di sana. Weh, omongannya Tayama ini langsung majelep gitu ya. Jelas Sasaki nyesek banget hatinya karena umur dia udah memasuki wilayah kakek-kakek. Tayama kemudian sangat berterima kasih kepada Sasaki dan akan mencoba kerupuk beras ini nanti. Dia juga segera menyuruh Sasaki untuk duduk dan merokok bersama di sana. Sasaki merasa bersemangat karena cemilan kerupuk berasnya itu bisa diterima dengan baik oleh Tayama. Sasaki memberitahu Tayama untuk tidak memakan kerupuk beras itu berlebihan karena bisa bikin kekenyangan. Nah, kebetulan juga gitu kan Tayama sedang lapar karena selesai bekerja. Ketika Sasaki ingin mengeluarkan bungkus rokoknya, ternyata malah ketinggalan di kantor. Sasaki yang lesu karena tidak bisa merokok bersama, segera Tayama goda dan jahili lagi dengan menyodorkan rokoknya kepada Sasaki. "Nih, rokoknya lu isep aja langsung." 吸って Tayama-san. Sasaki tersipu malu dan merasa aneh dan selalu dijahili oleh wanita dewasa seperti Tayama. Seakan-akan dia menikmati hal ini. Ya, memang gue nikmatin itu. Tayama tidak bisa menahan rasa ingin menggoda dan menjahili Sasaki karena Sasaki adalah sosok penyemangatnya selama ini. Hampir sama seperti alasan Sasaki yang ngefans berat dengan Yamada. Sasaki tidak percaya dengan perkataan asal bunyi dari Tayama. Tapi Tayama meyakinkannya bahwa setiap orang pasti punya suatu hal yang menjadi penyemangat diri, termasuk Tayama. Jadi, lebih baik Sasaki datang lagi ke supermarket untuk merokok bersamanya. Dan jangan murung lagi karena Sasaki adalah penyemangat Tayama. Cie, cihuy. だからすねないでさまた来て佐々木さん Keesokan harinya, Sasaki bekerja seperti biasa di PT Dagang Sejahtera yang sejahteranya gak tahu di mana, dan Suzuki mengambil kerupuk beras yang dibawa oleh Sasaki. Alhamdulillah Suzuki berhasil membujuk kliennya dan kondisinya sekarang sudah aman sentosa. Suzuki mengatakan bahwa dia sangat suka cemilan kerupuk beras itu dan membuatnya gak bisa berhenti ngemil. Tentu saja dia bakalan bawa pulang terus kerupuk beras yang diberikan oleh Sasaki. Wah, anjir, malah ngelut dia di kantor guys. Suzuki
kemudian bertanya dengan nada heran kepada Sasaki. Kenapa lu punya banyak kerupuk beras? Lu nyetok kah di rumah? Gue beli itu tiap hari di supermarket, tapi lupa kalau udah ada stok di rumah, jadinya numpuk dah. Berhenti belilah, Cok. Ya kalau gue berhenti, gue nggak punya alasan sesuatu dong buat pergi ke supermarket. Ya lu terus ngapain coba ke supermarket tiap hari, Injing? Pada suatu malam, Sasaki mampir ke supermarket itu lagi dan hanya beli kerupuk beras saja dan tidak peduli omongan Suzuki. Nah, ketika Sasaki ke kasir 2, Yamada mengatakan bahwa kerupuk beras yang Sasaki beli itu rasanya enak. Dia sangat menyukainya. Yamada baru mencobanya belakangan ini karena diberikan oleh seseorang. Dia jadinya ketagihan dan sekarang Yamada sering ngemil kerupuk beras di rumah. Di benak Yamada, dia mengatakan ini karena yang dimaksud seseorang adalah Sasaki. Tapi Sasaki mikirnya justru Tayama yang memberikan kerupuk berasnya kepada Yamada. Sasaki menduga bahwa Tayama dan Yamada sangat akrab. Hanya, padahal Yamada itu ya Tayama loh, Pak. Ngapa gembesin banget dah ini MC tua satu ini. 鈍いおじさんの空想に巻き込まれている気がしますね。 Kesibukan padat tanpa henti masih terus berlangsung di PT Dagang Sejahtera yang nggak tahu sejahteranya sama sekali di mana, ya kan? Namun hari ini Suzuki akan pulang lebih cepat dan Sasaki tiba-tiba jadi stres berat, bahkan dia melamun saat mengantri di kasir 2, membuat Yamada memanggilnya untuk segera melakukan check out belanjaan Sasaki. Yamada sempat melirik ke arah Sasaki dan terlihat Sasaki yang menghela nafas sangat berat di depannya. Yamada mencoba memakai senyuman manis dan wajah cantiknya untuk menghibur Sasaki. Bahkan dia menyebutkan bahwa Sasaki akan mendapatkan reward loyalitas dari kartu poin pelanggan dan dia akan mendapatkan kupon diskon 50% kerupuk beras yang biasa dia beli. Tapi kedua hal itu tidak bisa membuat Sasaki menjadi ceria. Yamada kemudian berganti shift dengan nenek tua. Setelah Sasaki keluar supermarket, Yamada merasa bahwa Sasaki malam ini aneh sekali. Seharusnya dia bakalan seneng banget ketika melihat senyuman dan kecantikan Yamada, apalagi ditambah dengan pengumuman reward dan kupon diskon. Yamada-chan, kotai da yo. Okashi. Saat Sasaki keluar dan berhenti di depan supermarket, dia kepikiran ingin merokok dan teringat ajakan merokok dari Tayama yang waktu itu. Karena itu Sasaki segera ke belakang supermarket dan dia tidak melihat Tayama di sana. Awalnya Sasaki tidak bisa merokok di sana tanpa Tayama dan mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian Tayama mencoleknya dari belakang dan berkata, wanita yang kamu cari udah muncul nih. Otsukare. Kamu baru selesai bekerja kah? Tanya Sasaki. Iyo Pak, ngomong-ngomong kau datang sini karena ingin merokok kan? Ayo bareng-bareng sono, ayo. Sekali, dua kali, tiga kali sebat, Sasaki menghela nafasnya lagi dan hal ini membuat Tayama bertanya, ada sesuatu yang membuatmu murung, Sasaki-san? Yamada khawatir loh tadi melihat Pak menghela nafas begitu. Sasaki kagum karena Yamada benar-benar gadis yang perhatian dan penuh kepedulian. Sasaki juga berterima kasih kepada Tayama karena sudah menyampaikan kekhawatiran Yamada kepadanya. Oh, nggak apa-apa, aku cuma sampaikan pesan doang kok. Sasaki berpikir bahwa Tayama terburu-buru menemuinya untuk memberitahu hal ini, hingga dia tidak sempat untuk mengikat rambutnya seperti biasanya dan membiarkannya terurai. Tayama mengatakan bahwa Sasaki ternyata bisa menjadi pria yang agak nakal karena memberi kesan kepada rambut terurainya. Tayama iki sebenarnya cuma malas aja gitu kan mengikat rambutnya, dan dia berbisik bahwa Sasaki tidak perlu mengetahui detail rambut ini lebih jauh. Sasaki tidak mengerti maksud agak nakal itu. Dan tentang rambut Tayama menjelaskan bahwa Sasaki adalah pria bodoh yang terlalu agak nakal seumurannya dalam berkata kepada seorang wanita. Jadi ada apa denganmu? Setelah mendengar itu, Sasaki baru menyadari bahwa kemungkinan memang dirinya adalah pria bodoh. Dia ingin meminta pendapat Tayama secara objektif. Apakah benar Sasaki adalah sosok pria yang menakutkan bagi wanita? 何佐々木さん、職場で切れるタイプ？面白い。 Sasaki bercerita bahwa dia sudah membuat karyawan baru fresh graduate menangis hari ini. Gadis itu sudah membuat kesalahan yang sepele dan Sasaki mencoba untuk menyemangatinya. Tapi gadis itu sepertinya salah menafsirkan ucapan Sasaki. Padahal Sasaki hanya berkata, lakukan lebih baik lain kali ya. Akibatnya Sasaki dimarahi habis-habisan oleh bos botak dan menjadi rumor negatif di kantor. Dia akan merasa sangat bersalah kalau gadis itu membenci pekerjaannya gara-gara Sasaki
Sasaki. Menurut Tayama itu tidak akan menjadi masalah besar karena pada dasarnya tempat Sasaki bekerja memang keras. Bahkan selalu membuat Sasaki bekerja sampai larut malam. Cepat atau lambat ujung-ujungnya dia pasti akan berhenti gitu kan. Lagi pula gadis itu baru bekerja di sana. Jadi dia pasti akan tahu bahwa Sasaki adalah orang baik suatu hari nanti. Sasaki berterima kasih kepada Tayama karena sudah membantu menenangkan hatinya. Dia juga sempat berpikir bahwa Yamada mungkin tidak akan pernah berada dalam situasi seperti ini. Senyuman Yamada tidak mungkin membuat karyawan baru menangis. Berbeda jika Sasaki yang tersenyum, Yamada adalah gadis yang ceria, bahkan memperhatikan Sasaki seperti itu. Sasaki berharap bisa memberikan senyuman terbaik ketika sedang membimbing karyawan baru. Tayama mengatakan bahwa Yamada dan dirinya memang berbeda jauh. Tayama berpenampilan mengintimidasi seperti ini dan terlalu mencolok gitu kan. Tapi sifat yang seperti Yamada itulah yang membuatnya sering diremehkan daripada ditakuti oleh orang lain. Lagi pula, supermarket memang melatih para karyawannya untuk tersenyum, termasuk Tayama yang bisa tersenyum manis dan cantik seperti ini. Kak, Sasaki tertawa karena Tayama ternyata bisa berakting imut seperti itu gitu kan. Aduh itu Yamada. Sasaki, kenapa kau tak nyadar juga sih? Heran aku. Dan menurut Sasaki, senyuman itu cocok untuk wanita cantik seperti Tayama. Pak malah gombal anjir. Tayama dengan tegas langsung menyuruh Sasaki untuk latihan senyum dan tahap-tahapannya harus Sasaki ingat selalu gitu kan. Oh, ceritanya marah nih Tayama. Keesokan harinya, gadis itu datang ke ruang area merokok hanya untuk meminta maaf kepada Sasaki. Gadis itu tidak bermaksud untuk menangis kemarin, tapi dia sangat kewalahan bekerja gitu kan. Dia benar-benar meminta maaf karena sudah membuat Sasaki jadi terlihat seperti orang jahat di sana. Sasaki merasa tidak enak hati karena sebenarnya dialah yang harus memperbaiki caranya berbicara. Tapi gadis itu mengatakan bahwa Sasaki itu orang baik dan gadis itulah yang harus introspeksi untuk menafsirkan sesuatu perkataan. Mendengar kalimat itu, Sasaki jadi teringat apa yang dikatakan oleh Tayama. Sasaki kemudian memberikan nasihat bahwa sangat wajar membuat kesalahan di awal bekerja dan itu sudah diperkirakan oleh Sasaki. Jadi kalau ada sesuatu yang membuatnya bingung, jangan ragu untuk bertanya kepada Sasaki. Gadis itu pun berterima kasih dan kembali ke ruang kerjanya. Seperti biasa, malam ini Sasaki kembali ke supermarket cuma beli kerupuk beras. Dan ketika dia melihat senyuman dan kecantikan Yamada, dia langsung kembali bersemangat. Setelah Sasaki menyelesaikan pembayarannya, dia keluar supermarket sambil dipandangi oleh Yamada dari belakang. Yamada memikirkan kalimat gombal Sasaki kemarin dan salting karena senyum manis itu yang memang Sasaki lihat setiap hari. Pada saat libur, Sasaki membeli 2 bungkus rokok di minimarket dekat tempat tinggalnya. Dia terlihat bersin-bersin kedinginan karena tidak memakai jaket saat keluar rumah tadi. Sasaki kemudian akan merokok sebentar sebelum pulang di belakang supermarket bersama Tayama. Di supermarket, Yamada celingak-celingu mencari Sasaki yang tidak kunjung datang ke sana. Apa jangan-jangan dia masih kerja sampai lembur pagi ya? Kemudian dia berganti shift dengan nenek tua. Dan nenek tua mengabarkan bahwa manajer ingin berbicara sesuatu dengan Yamada. Ketika Sasaki sudah sampai di belakang supermarket, dia menyapa Tayama yang sedang marah dan bad mood di sana. Tentu saja Sasaki menjadi mode defense karena kalau wanita lagi bad mood itu merepotkan. Tayama menyuruh Sasaki untuk duduk aja gitu kan di sampingnya dan bertanya, "Apa kau libur hari ini?" Sasaki mengiyakannya dan dia melihat ada banyak putuk rokok yang bertumpuk di tong asbak. Udah gila ini cewek, 1000% kanker paru ini mah anjing. Setelah melihat itu, Sasaki tidak jadi merokok dan lebih memilih untuk membeli minuman kaleng di vending mesin saja. Dia mengajak Tayama untuk menemaninya minum daripada merokok. Menurut Sasaki, kalau Tayama sedang murung, minuman hangat lebih membantu daripada rokok dan alkohol. Tayama kemudian bercerita bahwa dia mendapatkan komplain pertama kalinya dari pelanggan setelah sekian lamanya. Komplainannya tuh kayak gini, "Aku pikir pelayanan yang diberikan selalu sempurna, tapi aku mencium bau rokok padanya, aku kecewa." Aduh,
Manajer menenangkan Tayama karena itu adalah keluhan yang tidak masuk akal. Tapi Tayama tetap memikirkannya. Sasaki kemudian mencoba menghibur Tayama. Dia nggak paham kenapa orang lain merasa dihianati hanya karena melihat sisi lain seseorang. Meski itu adalah orang yang sama. Belum sempat meneruskan kata-kata kerennya, Sasaki malah bersin-bersin makin hebat di sana. 温かいよ。ありがとう、田山さん。貸してあげる。 Sasaki berterima kasih karena Tayama meminjamkan jaket kulit kepadanya. Tayama yang tadinya mau memegang tangan Sasaki berubah jadi memegang lengan jaket kulitnya sendiri. Dan Tayama berbisik dengan lembut bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada Sasaki. Sasaki tidak fokus mendengarkan Tayama karena dia sedang memilih minuman kaleng yang cocok untuk mereka berdua nikmati. Tayama kemudian memberitahu Sasaki bahwa dia tidak minum kopi. Mungkin ini adalah hal yang aneh karena perokok biasanya juga pecandu kopi. Tapi Sasaki tidak merasa terkejut dengan hal itu karena dia juga bukan penikmat kopi. Karena kesamaan itu, mereka memilih minuman jus untuk dinikmati bersama malam ini. いい天気だな。 Musim semi sudah datang dan Sasaki akan kembali ke tempat kerja setelah dimarahi oleh klien. Dia ingin beli makan siang terlebih dahulu dan ketika ia melewati belakang supermarket, dia berpikir, Tayama mungkin kerja shift malam doang kan? Tapi Sasaki khawatir dengan kondisi Tayama, jadi dia mencoba untuk mendekati bilik papan dan menyapa Tayama. Ternyata ada Yamada di sana. Ya orangnya sih sama sebenarnya ya, cuma Sasaki aja yang belum sadar. Sasaki terkejut dan Yamada langsung mengobrol dengan Sasaki seperti biasa sambil menyembunyikan rokok di kantongnya. Sasaki baru tahu kalau Yamada juga bekerja shift siang, tapi sebenarnya Yamada hanya menggantikan karyawan shift siang saja. Yamada beralasan bahwa dia ada di belakang supermarket karena ingin istirahat dan beli minuman kaleng di sana. Sasaki sebenarnya ingin merokok dulu di sini kalau Tayama memang masuk kerja shift siang. Sasaki kemudian meminta maaf karena orang luar sepertinya tidak boleh menggunakan tempat ini. Tapi Sasaki bilang kalau misalnya Tayama itu nggak salah dan jangan salahkan dia kalau sudah mengajak Sasaki ke sini gitu kan. Yamada menenangkan Sasaki karena dia sudah tahu tentang itu dari Tayama. お二人は仲良しなんですね。 Sasaki mengatakan bahwa Tayama dan Yamada memiliki banyak kesamaan, perhatian dan juga peduli kepada Pak Tua sepertinya. Sasaki kemudian menanyakan kondisi Tayama kepada Yamada. Yamada mengatakan bahwa Tayama baik-baik saja. Dia sudah melupakan hal itu setelah makan ramen dan tidur pules. Tapi Yamada berharap bahwa Tayama bisa lebih banyak curhat kepada Sasaki lagi. Sasaki merasa sungkan kepada Tayama karena curhat adalah sesuatu hal yang pribadi dan Sasaki tidak berhak untuk ikut campur. Yamada mengatakan bahwa Sasaki boleh membahas tentang hal lain selain itu, jadi tidak perlu khawatir. Yamada juga akan menyampaikan rasa kekhawatiran Sasaki kepada Tayama nanti. Yamada yakin bahwa Tayama tidak akan terganggu jika Sasaki mengajaknya mengobrol sesuatu bahkan hal pribadi sekalipun. Oi, kode nih. Lagi pula Tayama sendiri yang lebih dulu bercerita kepada Sasaki. Aduh, aktingnya bisa aja nih ya mbak. Sasaki kemudian berterima kasih karena Yamada sudah mengkhawatirkan tentang kondisinya ketika murung waktu itu. Sasaki meminta maaf karena dia tidak sempat untuk berterima kasih dan dia tidak ingin mengganggu Yamada saat bekerja. Pekerjaan membuat Sasaki sangat tertekan dan dia sangat menghargai jika ada yang peduli dengannya. Yamada senang mendengar ucapan terima kasih dari Sasaki, asalkan kekhawatirannya tidak membuat Sasaki kerepotan. Sasaki kemudian meminta maaf karena sudah mengambil jam istirahat Yamada terlalu lama. Tapi Yamada tidak mempermasalahkan itu kan, karena dia juga lagi ingin berbicara dengan Sasaki berduaan seperti Tayama. Acie, hui. Yamada mempersilahkan Sasaki untuk merokok di sana. Tapi Sasaki nggak jadi merokok gitu kan, karena nggak ada Tayama juga di sana. Dan juga Sasaki tidak ingin ada bau rokok menempel di badannya Yamada. Weh, di depan lu itu Tayama anjir. Yamada terdiam sejenak karena memproses perhatian Sasaki kepadanya melalui hati. Dan ketika Sasaki berpamitan, Yamada segera mendekatinya dan nuansa romantis pun terjadi di sana.
ごめんなさい。可愛かったからうわー、おっさんが頭に花びら。花びらずっとついてましたよ。ずっと。はい。Aduhai, percintaannya orang dewasa kok bisa wholesome gini ya. Ketika Sasaki berjalan pulang, dia tidak menyangka bahwa Yamada ternyata bisa bercanda juga seperti Tayama. Ya memang dia Tayama nying, haya. 変なの。佐々木さんの鈍さって。Pada suatu malam, Sasaki membeli kerupuk beras, 2 kaleng alkohol, pengharum ruangan, dan penghilang bau. Yamada yang melihat ini pun kebingungan. Dan Sasaki ingin bertanya sesuatu kepada Yamada, tapi dia mengurungkan niatnya. Sasaki tidak mungkin bertanya tentang hal ini kepada Yamada yang sedang bekerja gitu kan. Setelah Sasaki menyelesaikan pembayarannya, dia langsung keluar supermarket dan membuat Yamada berpikir keras tentang permasalahan yang sedang Sasaki alami. Yamada pun akhirnya mengetahui masalah apa yang Sasaki ingin tanyakan tadi. Kemudian Yamada berganti shift dan segera menjadi Tayama untuk mengajak Sasaki merokok berdua di belakang supermarket. Tayama langsung to the point. Ada yang bilang kamu bau rokok ya? Tentu saja Sasaki mengira Tayama adalah cenayang dan heran gitu kan. Kenapa Tayama bisa tahu tentang itu? Tayama mengatakan bahwa dia melihat Sasaki mengambil penghilang bau di supermarket tadi. Sasaki mengatakan bahwa dia memang dibilang seperti itu oleh bos botak. Memang nasib seorang perokok dimanapun, pasti bau asap rokok akan tertinggal di badannya. Tayama kemudian menyarankan Sasaki untuk sikat gigi setelah merokok, lalu semprot pakaian pakai parfum. 2 hal itu sudah cukup untuk menghilangkan bau rokok. Masalah yang Sasaki alami hampir sama seperti Tayama waktu itu. Dan ketika Tayama melihat ke arah Sasaki, dia terlihat sangat excited dan merasa senang karena Tayama ahli tentang hal ini. Tayama sebenarnya senang melihat reaksi Sasaki yang seperti anjing penasaran, dan dia menyuruh Sasaki untuk menjulurkan tangannya. Sasaki dengan spontan melakukan perintah Tayama dan sedikit malu karena dia paham ini adalah perintah majikan kepada anjingnya. Tayama kemudian memberikan parfum yang biasa dia pakai kepada Sasaki. Itu bisa dia pakai sampai habis karena Tayama masih punya banyak parfum itu di rumah. Sasaki merasa tidak enak menerimanya karena parfum itu terlihat mahal harganya, dan dia berterima kasih kepada Tayama. Tayama memperingati Sasaki untuk tidak menyemprotkan berlebihan, dan orang-orang di kantor pasti tidak akan menyadari aromanya. Sasaki baru tahu bahwa Tayama suka dengan aroma ini, tapi Sasaki tidak tahu bagaimana rasa aromanya. Dan Tayama segera menawarkan leher dan bahunya untuk diendus-endus Sasaki. Sengaja banget ya. ここら辺につけてるからどうぞ。Kalau aku yang ditawari, tak endus dari atas sampai bawah. Siapa ya coba yang nggak mau? 流れで嗅いじゃうと思ったんだけどな。 Keesokan harinya, Sasaki yang selesai merokok langsung melakukan apa yang diberitahu oleh Tayama. Sikat gigi sampai bersih, lalu ketika dia akan menyemprotkan parfum, Sasaki kebingungan berapa jumlah normal semprotannya. Tayama bilang jangan berlebihan kan, dan Sasaki lupa menanyakan hal ini. Kalau penyemprot penghilang bau biasa sih bisa Sasaki perkirakan gitu kan berapa semprotannya. Tak lama kemudian, Suzuki datang dan mengatakan bahwa Sasaki tidak perlu terlalu memikirkan perkataan bos botak tentang bau rokok ini. Tapi Sasaki menjelaskan bahwa sikat gigi dan memakai parfum adalah hal yang positif dan benar-benar bisa menghilangkan bau rokok dengan sempurna. Suzuki penasaran siapa yang mengajari Sasaki tentang ini. Padahal dia Jonas, jomblo ngenes loh. Sasaki langsung terdiam sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Gak mungkin dong dia ceritain tentang Tayama ke Suzuki. Karena gak mau cerita, Sasaki coba aja gitu kan semprot parfum ke Suzuki buat jadi bahan uji coba. Awalnya Suzuki ngamuk-ngamuk, tapi Sasaki memuji aroma wangi yang barusan dia semprot kepadanya. Kalau istri Suzuki mengendus-ngendus wangi aroma ini, sudah pasti makin cinta. Suzuki pun langsung berubah jadi so cool gitu ya. Oh, Keiko-chan istriku sudah tergila-gila cintanya kepadaku. Cintanya tidak akan memudar dan terus meningkat. BTW, semprot lagi bro. Sasaki pun segera menyemprot parfum ke bahunya, tapi dia nggak sengaja terlalu berlebihan menyemprotnya dan membuat jasnya basah.
Malam harinya, Sasaki membeli kerupuk beras lagi dan Yamada ingin menjahilinya lagi dengan mengatakan bahwa aroma tubuh Sasaki malam ini sama kayak Tayama. Yamada berharap bahwa akan melihat reaksi lucu Sasaki, tapi justru malah Sasaki tersipu malu karena terlalu banyak menyemprot parfum sampai tercium oleh Yamada. Sasaki mengatakan bahwa dia diberikan parfum itu oleh Tayama. Jadi wangi aroma tubuh mereka bisa sama. Cie. Sasaki pun dengan cepat menyelesaikan pembayarannya dan pergi dengan wajah tersipu malunya. Nenek tua datang untuk berganti shift dengan Yamada. Tapi terlihat dari belakang bahwa Yamada juga tersipu malu dan membuat pipi dan telinganya memerah. Awalnya Yamada yang mau jahilin Sasaki, justru malah dibuat klepek-klepek gitu kan oleh reaksi Sasaki barusan. つけすぎちゃいましたかね。こっちまで恥ずかしくさせられただけです。 Keseharian bekerja pun Sasaki lalui seperti biasa dan terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tayama. Pada akhirnya Sasaki pergi ke sebuah mall untuk membelikan suatu barang sebagai hadiah, rasa terima kasih dan balasannya kepada Tayama. Sambil berjalan menuju belakang supermarket, Sasaki berharap bahwa Tayama akan senang menerima barang yang Sasaki belikan untuknya. Tapi ketika dia sampai di belakang supermarket, ternyata ada wanita lain yang sedang ngepep di sana. あ、他の店員さん。おっちゃん不審者だろ。通報しちゃる。 Wanita itu bernama Goto dan dia segera melaporkannya kepada polisi karena Sasaki masuk tanpa izin. Sasaki pun panik gitu kan, memohon untuk tidak dilaporkan karena dia adalah temannya Tayama. Tayama mengajak Sasaki merokok di sini di saat Sasaki sedang mencari area merokok waktu itu. Dan sejak saat itu Sasaki sering kesini untuk merokok bersama Tayama. Di benak Goto dia kebingungan, itu tes siapa ya Tayama? Dan dia berpikir ulang kembali bahwa dia mengenali pria tua ini yang selalu berbelanja dan ngantri di kasir Yamada sambil tersenyum. Goto menganggap Sasaki mirip seperti anjing keluarganya bernama Beth. Goto menjelaskan bahwa Tayama bukannya Yamada gitu kan. Sasaki pun tersipu malu karena Yamada tidak ada hubungannya dengan ini. Dia tetap bersikeras bahwa Tayama lah yang biasa merokok dengannya di sini. Seorang wanita bertanggung jawab yang memakai jaket hitam keren dan mencolok, dan dia berteman baik dengan Yamada. Mendengar penjelasan itu, Goto akhirnya memahami situasinya bahwa Sasaki sedang dipermainkan oleh Yamada yang menyamarkan namanya menjadi Tayama. Sasaki juga mengatakan bahwa dia punya hadiah sesuatu untuk Tayama. Dia berpikir bisa memberikan ini secara langsung kepada Tayama. Jadi dia mampir sebentar ke belakang supermarket sekarang. Goto langsung to the point. Weh, apa dia bikin kamu ngesim sama dia kah? Bukan begitu, ini cuma bagian tanda terima kasihku, kata Sasaki. Goto mengatakan bahwa Tayama sebentar lagi selesai shift kerja dan dia menawarkan memanggil Tayama untuk Sasaki. Tapi Sasaki menolak karena dia tidak ingin merepotkan wanita berambut hitam itu, lalu meminta tolong untuk menitip hadiah itu dan diberikan kepada Tayama nanti. Sasaki kemudian berpamitan dengan Goto dan pulang ke rumah. やっぱり実家の犬に似てるな。休憩のお邪魔してすみませんでした。 Tak lama kemudian, Yamada sudah selesai shift kerja dan merokok dengan Goto di belakang supermarket. Yamada mengatakan bahwa Goto seharusnya ajak Yamada gitu kan, biar bisa rokokan bareng di sini. Goto kemudian mengomeli Yamada karena merokok di sini bersama pelanggan tanpa izin. Oh, siapa itu? Aku nggak tahu loh. 知ってないです。嘘つけ山田。 Goto menjelaskan bahwa Sasaki yang memberitahunya dan dia barusan sudah pergi. Goto mengira Sasaki adalah penyusup dan hampir menelpon polisi. Dia juga memberikan bingkisan hadiah titipan Sasaki ke Yamada sebagai tanda terima kasih. Nih, katanya untuk Tayama. Bener lu kan si Tayama itu? Bisa-bisanya lu nyamarin nama asal-asalan. Mana yang ditipu itu Pak Tua pula. Goto memperingati Yamada untuk tidak mempermainkan om-om baik hati itu. Tapi Yamada sepertinya tidak mendengar ucapan Goto karena terlalu fokus pada hadiah yang Sasaki berikan. Padahal aku udah bilang kepadanya loh, gak perlu repot-repot melakukan ini. Goto yang melihat reaksi tidak biasa dari Yamada pun akhirnya mengetahui
bahwa Yamada tertarik hubungan romansa dengan Pak Tua itu. Di benak Goto, dia akan membiarkan ini karena menjadi tontonan hiburan menarik untuknya. Romansa dengan perbedaan usia yang sangat jauh, Yamada segera membuka hadiah dari Sasaki dan dia sangat senang malam ini. Keesokan harinya, Sasaki masih memikirkan tentang Tayama. Apakah dia bakal dimarahin gitu kan sama wanita berambut hitam itu? Atau malah hadiah dari Sasaki yang disita? Atau bahkan lebih parah lagi, tidak boleh merokok di belakang supermarket. Memikirkan hal itu membuat Sasaki menjadi panik dan keringat dingin. Di sisi lain, Goto sedang membaca manga romansa kesukaannya di dalam mobil sambil nge-vape. Dia tidak menyangka dengan kisah cinta di dalam manga tersebut dan tidak sabar untuk menunggu volume selanjutnya rilis. Ketika Goto ingin melanjutkan baca manga, Yamada mengetuk jendela mobil Goto karena ingin mengobrol sesuatu. Goto baru tahu kalau Yamada itu masuk shift siang guys, yang seharusnya hanya masuk shift malam aja gitu kan hari ini. Yamada memberitahunya bahwa kepala Maizono sedang kesulitan untuk mengatur jadwal shift. Jadi Yamada datang saja gitu kan ke supermarket untuk mengisi shift siang. Yamada bertanya, "Bos, apa lo beneran berhenti merokok dan beralih ke vape?" Goto menjawab bahwa dia tidak akan menggunakan rokok lagi karena males nyikat gigi dan menghilangkan baunya. Lebih baik pakai vape gitu kan, yang punya banyak rasa dan meninggalkan aroma khas setelah memakainya. Yamada tidak menyangka karena Goto lah yang mengajarkannya untuk menyikat gigi dan memakai parfum setelah merokok. Goto kemudian mengatakan to the point, apa keperluan Yamada berbicara dengannya karena topik dia dari tadi tuh cuma muter-muter doang gitu kan. Yamada tertegun menjadi Yamadu dan dengan gugup bertanya, tentang kemarin apa boleh merokok di sana seperti biasa?" "Hah? Maksud lu bareng omom itu?" Yamada berpikir bahwa Goto mengancam Sasaki untuk tidak kembali lagi ke sana gitu kan, hanya untuk merokok saja. Goto menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Toh Yamada juga mendengarkan ucapan Goto kemarin malam, pokoknya jangan berlebihan mempermainkan pria tua itu. Oh ya, memang Yamada nggak denger sih, dia kan fokusnya sama hadiah dari Sasaki. Goto meneruskan bahwa dia bersedia untuk menutup mata karena aktivitasnya bersama pria tua itu tidak mengganggu pekerjaan, apalagi di jam selesai shift kerja seperti itu. Tapi kalau Yamada dan pria tua sudah melewati batas, Goto akan segera menghentikannya. Selain itu, nggak masalah, boleh-boleh aja. Yamada sangat senang mendengarnya dan ketika dia akan kembali bekerja, Goto berpesan bahwa jika terjadi sesuatu dengan Yamada, beritahu Goto secepatnya. Yamada bingung dengan maksud Goto gitu kan. Goto pun menjelaskan bahwa sesuatu yang dia maksud adalah apapun yang membuat hati berdebar sangat kencang, alias curhat-curhat tentang kisah romansa Yamada dengan Sasaki guys. ってなることだ。 Oh gitu amat reaksinya mbak-mbak. Malam harinya Sasaki ragu untuk masuk ke belakang supermarket. Dia menangis karena mengira Tayama kerepotan akibat niat baiknya. Tak lama kemudian Tayama mengagetkan Sasaki dari belakang. Untung gak jantungan anjir. Tayama bertanya, "Kenapa kamu mengendap-endap begitu?" Sasaki menjelaskan bahwa dia kemarin malam ketemu sama karyawan lain di sini. Apakah Tayama baik-baik saja? Apa dia kena masalah gitu kan karena Sasaki? "Oh, dia manajerku, jadi santai aja." Sasaki terkejut dan Tayama menenangkannya dan mengajaknya mengobrol di belakang supermarket. Sasaki bingung, "Apa manajermu mengizinkanku merokok di sini?" "Ah iya udah nggak apa-apa, yang penting kata dia kita jangan sampai macem-macem jadi semuanya aman," kata Tayama. Tayama kemudian menyalakan rokoknya dan mengatakan bahwa asbak rokok yang diberikan Sasaki sangat imut. Sasaki senang mendengarnya dan dia yakin bahwa Tayama pasti tidak ingin digantikan dengan uang atau apapun. Karena itu dia memberikan asbak sebagai tanda terima kasihnya. Sasaki bersyukur Tayama menyukainya. Tayama sebenarnya selalu tersenyum sendiri ketika melihat asbak imut itu. Dia membayangkan Sasaki yang sudah berumur jalan-jalan di mall hanya untuk mencari barang yang cocok untuk Tayama. Dan juga Sasaki pasti menghabiskan banyak waktu di mall dan banyak bertanya kepada pusat informasi di mall tentang ini. Barang imut seperti itu pasti sulit didapatkan kalau tidak mencarinya dengan teliti. Apalagi Sasaki harus melewati area pernak-pernik khusus perempuan demi mendapatkan barang imut sesuai selera wanita. Tentu saja Sasaki tidak bisa berkata apapun karena semua penjelasan Tayama memang benar. Bahkan Sasaki merasa bahwa Tayama hanya menganggap dirinya sebagai hiburan diri saja dengan menjahilinya tiap bertemu. Tayama berkata,
Apa? Tidak, ini benar-benar membuatku merasa senang kok. Di benak Sasaki, dia tidak tahu mana ucapan Tayama yang serius atau bercanda. Karena semua nada bicaranya sama. Dan wanita itu sulit ditebak gitu kan. Ketika Sasaki perhatiin Tayama lebih dalam, dia melihat ekspresi Tayama yang begitu tenang dan tersenyum melihat asbak imut tersebut. Tayama bahkan ingin menjaga asbak imut itu dengan baik. Melihat itu, Sasaki jadi mengetahui bahwa Tayama memang sedang serius malam ini. Tayama kemudian menawarkan Sasaki untuk membuang abu rokok di asbak miliknya. Sasaki dengan senang hati ingin mencobanya dan Tayama tiba-tiba mendekati Sasaki tanpa jarak sedikit pun. Sasaki heran. Kenapa kau nggak sodorin asbak itu aja padaku? Ya sudah, ambil aja kalau kayak gitu. もっと Kualat lumba anjir ngerjain orang tua mulu dah. Heran aku. Sasaki udah malu-malu di sana malah gak dikasih juga itu asbak. Bener-bener lumba. Mana Tayama basa-basi. Lenganmu panjang juga Sasaki. Walah kesuwen tangan Sasaki jadi kram kan tuh. Besok malamnya Sasaki beli koyo cabe buat obatin kram tangannya. Dan Yamada malah ketawa-tawa dong. Weh mbak, sumpah kualat lu ya. みたいなものにそんな。すみません。いや、いいんですってば。いや、そんな。いや、そんな、やめてください、そんな。おじさんってずっと後を長引くんだ Suzuki melihat Sasaki sedang membaca koran, sampai ngedeketin matanya gitu kan ke koran tuh. Suzuki ngasih saran agar Sasaki membaca berita lewat digital, tentunya di smartphone. Apa-apa sudah serba canggih bos, kerja aja udah bisa lewat HP ya kan. BTW ini skrip saya bikin di HP, PC masih dibetulin. Nah itu guys, subscribe dan share channel ini biar tukang nyekripku bisa benerin PC guys. Sasaki belum mengenal banyak tentang smartphone karena Sasaki masih menggunakan HP lipat sejuta umat itu. Pas mau dinyalain HP-nya malah nggak hidup. Kasian amat. Udah dibilang cok ganti HP ke smartphone aja, kata Suzuki. 急いで修理してもらわんと。 Dan akhirnya Sasaki mendengar saran dari Suzuki untuk beralih ke smartphone. Tapi ya untuk pertama kali punya smartphone sih agak kikuk. Dia ngeliat iklan di kereta kalau sekarang udah bisa baca berita lewat aplikasi di HP. Tapi Sasaki malah netting. Dia mikir kalau download aplikasi malah kena scam gitu kan. Karena udah kepikiran segala macam, entah mengapa HP yang dipegang Sasaki tiba-tiba muncul kamera depan gitu kan. Dan memperlihatkan komuknya Sasaki. Nah kan udah kepalang panik tuh, jadi bingung keluar dari aplikasinya. Karena udah nyerah, dia minta bantuan ke Tayama. Sasaki minta tolong untuk ngajarin dasar-dasar dari penggunaan smartphone. Tayama cuma ngeliatin aja gitu kan. Tapi memang Tayama beneran mau ngajarin hal-hal mendasar dalam penggunaan smartphone. Di sisi lain Tayama juga kaget karena saking gapteknya Sasaki sampai yang bener-bener basic pun kagak paham. Terus Tayama ngajarin cara gunain input geser, tapi Sasaki jarinya malah kaku. Karena masih belum bisa, Tayama nawarin Sasaki buat nyoba metode lain. Sasaki pengen baca berita di smartphone dan meminta caranya kepada Tayama. Lalu Tayama memberikan tutor panjang lebar sampai Sasaki pusing buat memahaminya. Pelan-pelan mbak, ini orang tua loh. Dan akhirnya Tayama sendiri yang menginstal aplikasi portal berita untuk Sasaki. Setelah diinstal, Sasaki merasa terbantu dengan bantuan Tayama. Dan Sasaki meminta bantuan lagi ke Tayama, yaitu mengubah ukuran font di smartphone. Ya maklum lah ya mbak ya. Namanya juga orang tua, mata udah plus tuh. Tayama pun heran kok Sasaki bisa tahu gitu kan ada pengaturan ubah ukuran font. Sedangkan dia sendiri aja masih belum paham betul tentang smartphone. Kata Sasaki, ya soalnya di HP lipatku bisa diubah kok. Di sini ngebuktiin kalau cowok itu beneran pakai logika ya kan, anjay. Tayama yang mendengarnya sambil sebat dengan berat dan masih heran juga sama Sasaki. Sasaki pun ngerasa udah ngerepotin Tayama gitu kan soal HP barunya. Namun akhirnya Tayama melunak dan membantu Sasaki untuk mengubah settingan di HP-nya. Tayama pun berpesan agar Sasaki tidak berhenti untuk menggunakan kacamatanya. Dan untuk merayakan HP baru, Tayama mau ngasih nomor HP-nya Yamada untuk Sasaki. Sasaki yang udah salting gak karuan akhirnya dapat nomor Yamada yang ditulis oleh Tayama. Ini om atau pak tua emang gak peka apa gimana sih? Itu satu orang loh pak. もうあげちゃった
Hari esoknya, Tayama balik ke mode Yamada yang biasa ditemui di supermarket. Kemarin pada saat Tayama memasukkan nomor Yamada, dia tanpa sengaja memotret ekspresi saltingnya Sasaki. Gak sopan anjir ini mbak-mbak. よし今日も頑張るぞ Pada jam istirahat, Suzuki memberitahu kepada Sasaki tentang kepribadian seseorang berdasarkan merek rokok yang ia temukan di internet. Ya, ibarat kalau anak Gen Z sih tes MBTI ya. Suzuki memberitahu tentang kepribadiannya kepada Sasaki. Tapi yang bagusnya doang, yang buruknya malah dibacain sendiri sama Sasaki gitu kan. Tentu ini jadi hal baru untuk dipahami oleh Sasaki. 聞いてないの？どっち？若い子向けの話題か。笑ってる？ Seperti biasa pada malam hari, dia nyebat bareng Tayama di belakang supermarket sambil ngebahas tentang kepribadian. Tayama cuma sekedar tahu aja, tapi nggak ampe dalam banget. Dan Sasaki pengen lebih tahu soal kepribadian orang berdasarkan di internet. Tayama jadi penasaran soal kepribadiannya Sasaki. Dan Sasaki menyebut kalau dia tipe orang yang masokis tapi sering ngerendahin orang lain. Buset melenceng ini mah. Sedangkan kepribadian Tayama berdasarkan di internet, dia tipe orang yang bermuka dua dan punya hasrat seksual yang tinggi banget. Ya muka duanya sih cocok ya, tapi hasrat seksual yang tinggi. Sasaki hanya diam mematung setelah mendengar kepribadian Tayama. Tayama memang sudah menduga tentang MBTI ini. Kalau bagian seksualnya sengaja ditaruh paling akhir biar bisa dijadiin punchline. Tapi menurut Tayama sendiri ada juga yang cocok dengan kepribadian dia. Sasaki pun berlutut dan meminta maaf karena sudah membuat Tayama membahas topik obrolan ke arah yang mesum. Ya sama-sama dewasa sih harusnya udah saling ngerti ya. Tapi Tayama tidak mempermasalahkan itu karena ya tujuannya Sasaki cuma buat senang-senang doang gitu kan bahas soal kepribadian. Dan akhirnya Tayama nyuruh Sasaki buat melanjutkan merokok. Tetapi Sasaki menyadari satu hal. Sasaki melihat Tayama sebenarnya punya dua kepribadian. Nah, Tayama sudah was-was gitu kan kalau identitasnya sebagai Yamada ketahuan. Tapi Sasaki cuma bilang, kamu itu sebenarnya punya kepribadian cuek tapi baik. Tayama tampak kecewa dengan pernyataan dari Sasaki dan dia mengambil sebatang rokok buat disumpelin ke mulutnya Sasaki gitu kan. Dah lanjut rokok aja gitu kan kamu. Tadi mau ngambil rokok ini kan? Ungkap Tayama dengan nada kecewa. Dan juga Tayama menyalakan korek untuk Sasaki dengan api yang besar. Udah jelas ini mah Tayama marah cuma nggak mau ngaku aja gitu kan. でもなんかごめんね。なんで謝んの Hari esoknya, seperti biasa, Sasaki belanja di supermarket dan memikirkan kejadian semalam. Dia juga merasa nggak pantas ngantri di kasir Yamada setelah ia memperlakukan yang tidak nyaman ke Tayama. Lalu Sasaki berusaha untuk menghindar, tapi Yamada udah memperhatikannya dari jauh dan nyuruh Sasaki buat bawa belanjaan ke kasir Yamada. Beruntung banget gitu kan, sang manajer Goto bisa melihat momen di mana mereka hanya berduaan di depan kasir. なんか面白いことあったんだろうな。 Besoknya, Sasaki melakukan kunjungan ke tempat klien. Seperti pekerja pada umumnya yang ditugaskan untuk bertemu klien, membahas soal proyekan gitu kan. Setelah itu, Sasaki pamit untuk pulang. Di sore hari menjelang musim panas itu, Sasaki membayangkan gimana panasnya ketika bekerja. Sementara seragam yang dia pakai gak cocok untuk musim panas gitu kan. Karena dia melihat bocil jajan es krim, dia pun berniat untuk membeli es krim juga di supermarket. Saat memasuki supermarket, dia melihat Yamada yang sedang bertugas di depan kasir. Dan dengan seragam lengan pendek gitu kan, Sasaki pun sedikit terpesona dan juga iri karena Yamada bekerja sudah mulai memakai seragam lengan pendek. Dan Sasaki membatalkan niatnya untuk membeli es krim gitu kan karena udah seger ngeliatin lengan Yamada doang. Anjir というか山田さん、かわ帰ろう。 Malamnya, Tayama memberitahu kepada Sasaki kalau dia sempat ngeliat Sasaki ada di supermarket, lalu balik lagi gitu kan. Sasaki menjelaskan kalau dia niatnya pengen beli es krim, tapi dia beralasan kalau supermarket punya pendingin jadi rasanya cukup untuk ngadem gitu kan. Padahal nggak kayak gitu tuh maksudnya. Tetapi Tayama menduga kalau dia sudah melihat Yamada pakai seragam lengan pendek. Karena itu dia nggak jadi belanja gitu kan. Refleks, Sasaki menjatuhkan rokoknya sampai kena celana. Sasaki memang
memang mengagumi seragam lengan pendek yang dipakai oleh Yamada, mengingat sudah memasuki musim panas. Lalu Sasaki menanyakan soal outfit yang dipakai oleh Tayama, yang mana itu jaket kelihatannya tebel gitu kan. Kemudian Tayama membuka jaket tersebut dan memperlihatkan bentuk perutnya kepada Sasaki. Alih-alih ingin membuat Sasaki tersipu, justru Sasaki menanyakan ini kepada Tayama. Apa perutmu tidak terasa dingin? Wah, respon dari Sasaki sudah bikin Tayama jadi bete gitu kan. Tayama menganggap kalau Sasaki fetishnya sama lengan, bukan sama perut ya. Lalu Sasaki tanpa merasa bersalah langsung menawarkan blazer miliknya untuk menutup aurat Tayama biar nggak kedinginan. Langsung gercep lah Tayama ambil blazer tanpa ada ucapan terima kasih. Dan akhirnya Sasaki mendapatkan julukan si pria lengan dari Tayama. Karena Sasaki lebih demen nama lengan cewek daripada perut kan ya. Emang nggak peka nih om-om satu ini. こういうところが鈍いんだろうな俺は。 Malamnya, Tayama memang menyadari kalau akhir-akhir ini badan dia mulai berlemak karena keseringan makan ramen instan. Pada musim panas di tanggal 15 Juni, aspal kering dan panas terus menyiksa para pejalan kaki serta keringat yang terus bercucuran. Ya, begitulah menurut Suzuki yang sedang melihat dari kantor. Udah so bijak, tetap aja dia kepanasan karena AC-nya rusak. Kayaknya emang akal-akalan perusahaan aja ini. Suzuki terus-menerus ngomel-ngomel gak jelas, sementara Sasaki main cap-cip-cip rokok buat nentuin kapan waktunya AC harus dibenerin. Sasaki ngasih tahu ke Suzuki kalau AC-nya bakal dibenerin besok. Ya, begitulah menurut tahayulnya Sasaki. って待とうよ鈴木さん。涼しい未来はすぐ目の前だぞ。明日治らなければお前は殺す。まあまあ。 Sepulang kerja, Sasaki yang baru saja sampai belakang supermarket buat numpang nyebat tiba-tiba kena siraman air rohani. Goto niatnya mau nyiram susu yang tumpah tapi malah keenakan main air gitu kan. Alhasil bikin Sasaki jadi basah kuyup. Ya hitung-hitung ngadem lah ya. Setelah itu mereka berdua malah diam-diaman tanpa ada obrolan sama sekali. Cuman nyebat doang. Sasaki kemudian memulai obrolan dengan berterima kasih karena sudah dikasih salinan pakaian. Namun itu sudah menjadi tanggung jawab Goto sebagai manajer. Goto juga meminta Sasaki untuk tidak terlalu formal karena usia Goto gak beda jauh sama usia Sasaki. BTW usia Goto ini 40-an sedangkan Sasaki 45. Definisi pria dan wanita yang matang guys ya. Sasaki pun kagum dengan Goto karena di umurnya ini bisa menghandle satu perusahaan supermarket. Goto juga membayangkan ketika Sasaki sudah tahu soal umurnya Tayama. Ya selama ini Sasaki sendiri juga belum tahu gitu kan umurnya Tayama. Goto juga heran kok bisa Sasaki yang sering ngudut bareng Tayama malah gak tahu soal dia gitu kan. Goto pun bertanya, emang kamu gak pernah tertarik sama seseorang gitu? Sasaki pun menjawab, ya ada sih. Sasaki menjelaskan kalau dia juga sebenarnya pengen mengenal lebih dalam soal Tayama. Bahkan Tayama sendiri pun mau ngobrol sama seorang om-om yang jomblo ini. Jadi ketika ada hal yang mau diobrolin pun Sasaki tuh mau jadi pendengar yang baik gitu guys. Dan Goto pun langsung menyimpulkan kalau Sasaki suka sama Tayama. Dia mengucapkan itu dengan nada lantang. Tapi itu semua disangkal sama Sasaki. Hingga akhirnya muncul Tayama di hadapan mereka berdua. Nggak lama kemudian Goto dapat laporan kalau ada komplain dari pelanggan yang membuatnya harus kembali ke supermarket. Goto pun meninggalkan Sasaki dan Tayama di sana. 田山と話しといてくれ。はい。バイ。 Sasaki juga sudah menduga kalau Tayama pasti menguping ngobrolannya dengan manajer Goto. Sasaki pun langsung beralasan kalau dia tuh cuma ngobrol-ngobrol santai belaka gitu kan, tanpa ada hal-hal yang lain. Gak pakai lama, Tayama langsung megang handuk yang diselempangin Sasaki dan menutup kepalanya sambil berbisik-bisik mengucap 24. Sasaki bingung angka apa yang dimaksud oleh Tayama. Tapi Tayama cuma bilang, udah nanti kamu pikirin aja pas mau pulang ya. いうのは帰り道にぼんやり考えたらいいんじゃない？ Tanggal 20 Juni menjadi hari yang sibuk bagi pekerja di PT Dagang Sejahtera. Semuanya sibuk dengan pekerjaannya termasuk Sasaki. Sasaki pun mengeluhkan dengan bosnya yang melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan. Entah kunjungan beneran apa hiburan dia. Beberapa rekan kerjanya pun meminta bantuan kepada Sasaki hingga akhirnya membuat Sasaki menjadi super duper sibuk ya. Sasaki bekerja hingga lupa waktu. Dia baru pulang kerja
di jam setengah 12 malam guys. Sialnya kereta tujuan stasiun Sasaki telah berangkat duluan. Apes banget omom ini. Esoknya Sasaki melakukan aktivitas seperti biasa. Beberapa rekan kerjanya meminta bantuan. Bahkan ada yang minta backup pekerjaan karena urusan pribadi. Anjing ya oleh ini sih. Tentu saja Sasaki merasakan keteteran. Untung aja dia sabar banget jadi orang. Hari demi hari terus dilalui. Sampai akhirnya bos kembali dari Taiwan dan membawa oleh-oleh. Bukannya disambut meriah, ini karyawan udah pada lesu, modar semua guys. Sasaki pun berhasil melalui hari-hari yang sibuk di tempat kerjanya. Dan pada saat di perjalanan ia bertemu dengan Tayama. Tayama pun meminta sedikit bantuan dari Sasaki untuk mengerjakan sesuatu, yaitu membuat teru-teru bozu. Tentu ini permintaan dari manajer Goto, mengingat hujan yang tak kunjung berhenti. Tayama diminta untuk menggambar wajah pada teru-teru bozu, tapi dia bingung mau gambar siapa gitu kan. Dan akhirnya dia menggambar wajah lesu yang entah siapa itu. Sasaki menertawakan hasil gambaran Tayama sehingga membuat Tayama agak kesel. Lalu Tayama meminta Sasaki buat menggambar wajah di teru-teru bozu tersebut. Wajah yang dia gambar justru wajahnya manajer Goto. Mana mirip banget lagi. Kemudian Sasaki menggambar wajah Tayama yang sama persisnya. Tayama pun sedikit senang dengan hasil gambar Sasaki, dan Tayama juga mau membuat gambar wajahnya gitu kan. Pada saat Tayama membuat wajah Sasaki, Tayama mengira kalau hasil gambar yang mendapat pujian dari Sasaki. Rupanya Sasaki terlihat sangat mengantuk guys di sana. Hari-hari melelahkan untuk Sasaki ya. Rasa kantuk pun juga datang menghampiri jiwa raga Sasaki. Seperti inilah kehidupan omom kantoran guys. お疲れ、佐々木さん。 Keesokan harinya, Sasaki terbangun dari tidurnya dan melihat ada coretan di tangannya. Tentu saja itu coretan yang dibuat oleh Tayama. Untungnya hari ini libur kerja gitu kan. Puas-puasin dah itu liburnya sambil ngudut di balkon dengan cuaca yang cerah. Sementara itu di supermarket es, hasil gambar teru-teru bozu sudah terpampang di papan pengumuman. Berbagai macam wajah ditampilkan di sana, tapi kagak ada wajah. Ada nggak ya? Aku fobia apa gimana nih? Yamada pun ingin memakan ramen instan kesukaannya. Katanya mau diet mbak malah makan ramen instan lagi. Baru mau makan pun langsung ditegur sama manajer Goto. Dan manajer Goto mau ngasih tahu kalau jam kerjanya Yamada sudah selesai. Karena sepinya pengunjung, manajer Goto pun menawarkan kerjaan tambahan kepada Yamada. Kalau nggak mau pulang cepat ya udah bantuin sortir barang expired, mau nggak? Ya kalau gue jadi Yamada sih ogah ya sortir barang. Mending pulang cepet anjir. 冷食の消費期限チェック手伝ってくれるか？ お先に失礼します。 Yamada pun langsung balik ke mode Tayama dan ingin berbelanja keperluannya. Amat disayangkan Sasaki tidak bisa bertemu Yamada di depan kasir. Tapi tak sengaja Tayama melihat ada Sasaki yang juga sedang berbelanja. Niatnya ingin mengejutkan Sasaki dengan mode Tayama, tapi menurutnya itu udah basi gitu kan. Makanya Tayama pakai cara yang berbeda dengan berubah jadi mode Yamada versi kasual. Dan bener aja, Sasaki langsung kaget sekaligus jatuhin keranjang belanjaannya. Rencana Tayama pun berhasil gitu kan. Udah ngebatin seneng-seneng banget guys dianya. Sasaki merasa bersalah ketika dapat penyemangat dari Yamada mode kasual karena gak biasanya seperti ini. Sasaki pun mencoba untuk bersikap seperti biasa dan Yamada pun mengembalikan majalah yang dijatuhkan oleh Sasaki. Yamada pun memulai basa-basi dengan mencari cookies untuk teman cemilan. Dan juga Yamada minta saran dari Sasaki mana yang harus dibeli olehnya. Sasaki pun nyuruh Yamada buat milih batang rokok untuk dipilih secara cap-cip-cup. Dan akhirnya Yamada pun memilih salah satu cemilan tersebut. Yamada bertanya kepada Sasaki, apa kamu sering pakai cara itu? Oh iya, itu udah kayak semacam tahayul. Kalau yang pertama muncul aku pulang lebih awal. Kalau yang kedua aku dapat libur minggu ini. Nah kalau yang ketiga aku berharap di kasir hari ini. Ya sudah lupakan saja dah ya. Dan tak lama kemudian Sasaki pamit untuk pergi.
Setelah itu Yamada kembali ke mode Tayama. Tayama memang sudah menduga kalau perkiraan Sasaki yang ketiga itu pasti berharap ada Yamada di kasir hari ini. Udah kebaca banget gitu kan sama Tayama. Tayama pun mencoba mengikuti caranya Sasaki dengan menentukan nasib Sasaki berikutnya dari beberapa batang rokok yang dia pilih. Namun hasilnya semua batang rokok keluar dari bungkusnya. Nasib sial ini pasti terjadi pada Sasaki-kun, kata Tayama. Dan bener aja, Sasaki terdistraksi oleh Yamada mode kasual sehingga majalah yang ingin dia beli lupa dibayar dan dia harus berhadapan dengan manajer Goto karena sudah terpampang jelas wajah Sasaki di CCTV supermarket tersebut. 本当にすみません。わざとではないんです。みんなそう言うんだよ佐々木くん。 Hari yang ditakutkan oleh Sasaki akan tiba, yaitu pemeriksaan kesehatan. Di usianya yang kepala 4 tentu menjadi tantangan berat Sasaki untuk tetap menjaga pola hidup. Umur segitu ngudutnya kuat, gimana nggak khawatir ya kan? Lalu datanglah Suzuki yang tak sengaja melihat hasil pemeriksaan kesehatan tahun lalu milik Sasaki. Kemudian Sasaki menanyakan hasil milik Suzuki. Suzuki pun merasa khawatir dengan kadar asam urat yang dia miliki. Akan tetapi Suzuki mulai pola hidup yang sehat dengan memakan makanan yang mengandung serat dibuat oleh bininya gitu kan. Suzuki memang sudah berjanji akan berhenti mengkonsumsi alkohol karena ia ingin lebih hidup lama dengan istrinya. Sepulang kerja, Sasaki mampir untuk berbelanja di supermarket. Setelah mendapatkan kembalian, Yamada memberikan kupon untuk setiap pembelian minuman non-alkohol. Tentu ini menjadi keuntungan Sasaki yang mana dia mulai berhenti minum alkohol menjelang pemeriksaan kesehatan. Dan seperti biasa, Sasaki mampir sejenak ke belakang supermarket untuk merokok. Kebetulan sudah ada Tayama di sana. Tayama mengetahui kalau Sasaki mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Sasaki pun terkejut karena Tayama bisa tahu segalanya tentang Sasaki. Loh, kamu tahu dari mana? Oh, pasti dikasih tahu sama Yamada ya, kata Sasaki. Bahkan di sini om-om ini masih gak sadar juga, ya Allah. Itu loh, Tayama sama Yamada sama papa. Lalu Sasaki menanyakan kepada Tayama, apakah pegawai supermarket juga melakukan pemeriksaan kesehatan? Tayama pun menjawab, iya, pasti bakal dapet kok. Sasaki pun bertanya lagi apakah Tayama mulai mengurangi konsumsi yang berlebih sebelum diperiksa. Tayama pun menjawabnya, yo pasti kalau gak bisa jaga kesehatan nanti gak bisa kerja dong. Sasaki pun kagum dengan responnya Tayama. Sementara Sasaki hanya bisa mengkonsumsi seadanya. Dan juga Sasaki harus makan lebih banyak untuk menaikkan berat badannya. Udah berumur juga sih ya, badannya sampai kurus kayak gitu. Tayama yang nyubit badannya Sasaki juga nggak berasa. Tayama juga menawarkan makanan enak kepada Sasaki buat naikin berat badannya. Lalu Tayama bertanya, nanti gimana kalau dokter nyuruh kamu berhenti merokok? Apa kamu mau berhenti? Sasaki pun agak berat untuk menjawabnya karena baginya rokok adalah candu. Kalau pada akhirnya disuruh berhenti, ya tamatlah sudah. Begitupun yang dirasakan oleh Tayama. Udah kecanduan merokok pun sulit untuk berhenti. Selepas merokok, Sasaki pun pulang ke rumahnya. Dia masih memikirkan bagaimana jadinya kalau dia disuruh berhenti total dari merokok. やめるよな。そりゃ。 Hari demi hari terus dilalui oleh Sasaki sampai tiba di mana dia harus diperiksa kesehatannya. Dan setelah hasil kesehatannya keluar, Sasaki tampak kecewa dengan hasilnya. Sementara rekannya Suzuki mendapat penilaian yang bagus berkat mengubah pola hidup yang didukung oleh bininya. Tapi ya ujung-ujungnya ngudut lagi si Suzuki ini guys. Tayama yang di tempat biasanya disambut dengan raut wajah yang penuh kecewa dari Sasaki. Tayama mengira kalau Sasaki habis diomelin gitu kan sama bos brengsek itu. Rupanya badan Sasaki lah yang brengsek ini. Sasaki menyadari kalau merokok berlebihan gak baik buat tubuhnya dan Tayama pun sedikit terkejut dengan responnya Sasaki. で本当に体に悪いんだね。 Yamada pun cerita ke manajernya kalau Sasaki dapat hasil kesehatan yang buruk. Goto cuma merasa berduka buat Sasaki yang harus berhenti merokok gitu kan. Sementara Yamada jadi bersedih karena gak bakal ada teman ngudut di belakang supermarket. Goto pun bertanya kepada Yamada, apakah Sasaki tipe orang yang bisa menerima rahasia dari seseorang? Soalnya Goto itu menyuruh Yamada buat ngasih tahu sosok asli dari Tayama sehingga Sasaki bisa menerimanya. Yamada hanya bisa merenung tanpa mendengarkan omongan dari manajernya
manajer Goto. Dan Yamada meninggalkan kasir saat ada pelanggan datang. Yamada merasa panik gak karuan karena kepikiran tentang Sasaki. 何ビビってんだろう。なのに私、確かにそうなのに。 Sasaki yang pulang kerja lewat belakang supermarket sudah tidak ingin mampir lagi ke sana. Tayama yang melihat Sasaki lewat di depannya langsung menghampirinya. Tayama pun menyuruh Sasaki untuk mampir sebentar. Dan disitulah Sasaki hanya bisa merenung sambil mengunyah rokok. Tayama yang tadinya nggak jadi bakar rokok disuruh bakar aja gitu kan sama Sasaki. Tayama pun bertanya lagi, kamu yakin bisa berhenti total? Aku nggak begitu yakin sih, kata Sasaki. Lalu Sasaki berterima kasih karena sudah diizinkan merokok di belakang supermarket oleh Tayama. Dan juga akhirnya Sasaki bisa mendapatkan teman mengobrol. Setelah itu Tayama ingin memberitahu sesuatu yang mana kita tahu ya kalau Tayama ini mau sepil dirinya yang asli. Namun suasana buyar seketika telepon Sasaki berbunyi. Lalu Sasaki mengangkat telepon tersebut membicarakan tentang hasil pemeriksaan kesehatan. Lalu Sasaki sedikit terkejut dan mematikan teleponnya. Rupanya hasil pemeriksaannya salah diagnosis dan Sasaki ternyata mendapatkan hasil kesehatan yang bagus. Organ-organ di tubuhnya masih bagus banget buat seusianya guys. Sasaki yang udah kepalang malu gitu kan mengungkapkan kecewa di depan Tayama, langsung ditepok berkali-kali sama Tayama gitu kan. Tayama merasa kesal dan juga sekaligus lega dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian Sasaki menanyakan tentang hal yang ingin diucapkan oleh Tayama. Namun niat tersebut diurungkan oleh Tayama dan Sasaki kembali ngudut seperti biasa bersama Tayama di belakang supermarket. 俺まだ田山さんと吸ってていいんだな。騒がせしました。よかったごめん、本ね、当。ほんと。だから、このまま二人でね。 Sebelum mulai bekerja, Yamada sedang bercermin untuk melihat senyumannya yang manis itu. Nenek tua yang melihatnya tampak senang dengan semangat Yamada. Bahkan ia ingin mengikuti caranya Yamada tersenyum guys. Lalu sang manajer Goto datang memanggil Yamada untuk mengikuti sesi interview dan sesi foto close up. Hal ini bertujuan untuk mengikuti Smile Award yang mana Yamada lagi-lagi masuk ke nominasi. Yamada yang sebenarnya sudah aras-arasan langsung berubah mode ke cerianya gitu kan. Goto pun terkejut melihat Yamada yang bisa berubah sifatnya dengan cepat dan juga mengingat diri Yamada pada saat pertama kali bekerja di supermarket. バイト時代のスマイルゼロ山田が懐かしいよ。 Kita flashback ke 8 tahun yang lalu. Yamada baru pertama kali bekerja di supermarket sebagai part-timer. Kalau dihitung-hitung sih waktu itu umur Yamada di kisaran 16 tahun tuh. Nah kalian 16 tahun ngapain aja guys? Komen di bawah ya. Kalau aku sih 16 tahun itu ngapain dulu anjir? Oh galau guys. Udah setahun guys itu guys. Gak bisa move on dari mantan. Aduh. Oke kita kembali ke topik ya. Intermezzo aja guys. Yamada diajari cara untuk tersenyum dan ramah kepada pelanggan. Namun baginya itu terasa sulit dilakukan. Memang dari dulu Yamada tuh orangnya datar banget guys. Goto pun berusaha cari cara untuk mengajarkan Yamada dengan baik dan benar. Goto sudah menilai kalau cara bekerjanya Yamada sudah bagus banget. Namun hal itu disangkal oleh Yamada. Pasalnya Yamada selalu mendapatkan keluhan dari pelanggan soal pelayanannya yang buruk. Goto pun menyadari kalau pelanggan yang komplain ke Yamada itu orang yang sama, alias pelanggan tersebut hanya mengincar Yamada untuk dicari-cari kesalahannya dengan sengaja. Dan Goto bersedia untuk membantu Yamada jika orang tersebut masih mencari-cari kesalahannya. その問題もお前の接客もなんとかする。考えすぎず頑張れ。 Saat jam kerja, Yamada sibuk melayani beberapa pelanggannya. Sampai akhirnya datang orang yang dimaksud oleh Goto. Dia datang dengan nada bicara yang ketus dan berkali-kali dia membentak Yamada. Puncaknya di saat Yamada ambil barang untuk di-scan, orang itu meluapkan amarahnya kepada Yamada. Padahal jelas-jelas orang itu sedang mencari kesalahan Yamada. Itu Yamada udah mengikuti SOP perusahaan loh. Pelanggan yang di belakang pun merasa ketakutan dengan amarah satu orang ini. Dan nenek tua langsung
memberi laporan kepada Goto. Mereka bertiga datang untuk melihat reaksi dari Yamada. 隣のコンビニバイトも最悪だった。お前はそれ以下だくらい必死になれないのか。だから学生の接客は嫌なんだよ。さっきから一言も喋らないで反省もできないのか。 Namun di saat pelanggan brengsek ini ngomel-ngomel ke Yamada, datanglah pria misterius yang juga pelanggan supermarket es. Pria misterius ini mengeluhkan pelanggan yang rese ini karena dia selalu berada di kasir Yamada pada saat belanja. Dan si pria misterius ini memperhatikan pelanggan rese ini selalu bawa barang-barang yang gak relevan atau gak terkait ya. Sehingga pelanggan tersebut bisa menyalahkan Yamada dengan random. Sampai akhirnya pria misterius ini minta pelanggan yang rese ini untuk diam. Karena udah berkali-kali kejadian. Dan sialnya pria misterius tersebutlah yang ada di belakang pelanggan yang rese ini. Pelanggan anjing, saban hari gua dengerin lu ngoceh mulu, gua lu ada di belakang lu terus anjing. Gak lama kemudian manajer datang untuk meminta pelanggan rese tersebut berbicara sejenak. Goto menyuruh Yamada untuk istirahat dan digantikan oleh nenek tua. 少し休憩してね。はい。 Dan setelah itu si pria misterius ini pergi keluar dan ngudut di depan supermarket. Di saat pria ini sedang menikmati asap ngebul, Yamada datang hanya berterima kasih karena merasa sudah terbantu dengan kekacauan tadi. Dan juga Yamada merasa bersalah karena pelayanannya yang buruk sehingga pelanggan yang lain menunggu lama. Namun pria misterius ini gak mau nyalain sepenuhnya ke Yamada. Dia melakukan ini semua sebagai bentuk pelampiasan amarahnya pada saat ia bekerja di kantor. Udah mah diomelin bos, terus di depannya ada pelanggan yang ngomel-ngomel ke kasir, padahal kasirnya udah kerja bener gitu loh. Jadi momennya tuh pas gitu kan buat lampiasin amarah di kejadian yang tadi. Bahkan pria ini selalu memperhatikan catatan kecil milik Yamada ketika ia bekerja. Hal sekecil ini diperhatikan oleh pria misterius sehingga Yamada meneteskan air matanya. Ya dia alibi sih kalau itu air keringet dari mata. Walah mbak sama-sama asin loh itu. Yamada merasakan kalau selama yang ia kerjakan itu belum 100% benar. Kadang ia merasa ada salahnya ketika melayani pelanggan dan juga kadang terlalu merepotkan kepala toko dan rekan kerjanya. Tapi di sisi lain Yamada sangat menyukai pekerjaan ini. Pria misterius mencoba untuk memberi wejangan kepada Yamada. Dia berkata, "Oh, kalau kamu suka sama pekerjaan ini, kamu bakal baik-baik aja kok. Terus lakukan sesuatu karena kau menyukainya dan semua hal lain yang kamu butuhkan pasti akan menyusul." Yamada pun menjadi tersentuh dengan ucapan dari pria tersebut. Sampai asap rokok malah kena mata Yamada jir. Dan reaksi dari pria itu sangat berlebihan sehingga hati Yamada jadi sedikit terhibur dengan tingkahnya. いちいち反応でかすぎ。何どうした大丈夫 Balik lagi ke alur cerita yang sekarang. Setelah selesai interview dan sesi foto, Goto meminta Yamada untuk istirahat sejenak. Lalu Yamada menanyakan kepada Goto tentang pelanggan rese yang dulunya pernah membentak Yamada. Goto gak inget dan juga dia heran kenapa si Yamada ini ingatannya kuat banget. Di belakang supermarket, Yamada memikirkan tentang sosok asli pria misterius yang baik hati itu. Yamada selalu memperhatikan dia yang lagi ngudut di depan supermarket. Namun ketika ada aturan gak boleh ngudut, dia menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini Yamada masih penasaran siapakah pria misterius itu. Apakah dia sehat-sehat sekarang? Cerita pun kembali ke awal di mana Sasaki hanya membeli kerupuk beras dan melakukan pembayaran di kasir 2 hanya untuk melihat gadis cantik dan manis seperti Yamada.